Halo, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, baru aja ada sesuatu hal. Dan kita akan melanjutkan live kita pada sore hari ini. Halo, selamat datang kembali. Ada Kak Wiwit Novia Susanti, ada Kak Joy Ricci juga. Halo, selamat sore Kak. Halo teman-teman semuanya, mohon maaf ya jika kepotong tadi ya. Tiba-tiba ya Kak Amal ya, tapi tidak apa-apa. Semoga semuanya ini udah lancar lagi. Oke. Tadi kita untuk yang baru join nih di live-nya Indo Voiceover. Jadi hari ini tuh live-nya kita akan mengundang salah satu talent dari Indo Voiceover, yang mana talent kita ini tuh khas banget di suara karakter kayak gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen ngulik-ngulik lagi lebih dalam lagi soal voice over atau voice over acting tentang yang suara karakter, bisa stay terus di live-nya Indo Voiceover. Betul, nanti teman-teman silahkan di keep dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan langsung sama talent kita yang akan bergabung pada sore hari ini. Betul. Jadi kita lihat dulu apakah talent kita sudah join lagi. Oke, sudah. Kita langsung mulai aja kali ya. Kita mengundang Mas Afri. Oke. Wow, kita coba sekali lagi. Oke. Berhenti, jangan lanjut. Iya dong. Tetap lanjut kalau ini Kak. Tetap lanjut. Halo, selamat sore Mas Afris. Kembali lagi Selamat sore, Kak. Iya. Mohon maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini sudah aman Mas di tempat Mas Afris? Sudah ada videonya? Kalau di sini masih belum ada videonya Kak. Mungkin harus 2 kali ya? Bentar ya Kak? Oke. Masih belum ya? Oke. Coba kita undang lagi Mas Afris, invite. Ya, kayaknya udah aman nih Kak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Iya. Semoga lancar ya kita pada hari ini. Amin, amin, amin. Oke. Boleh kita lanjut lagi ya Mas ya? Iya, Jadi kan Mas Afri sudah memperkenalkan diri nih ke teman-teman di Voiceover. Mas Afris ini kira-kira pertama kali terjun di dunia voiceover itu sejak kapan Mas? Apa yang melatar belakangi Mas Afris nih kok punya keinginan untuk voiceover kan? Kalau aku mulai dubbing itu sekitar tahun 2010. Itu tuh awalnya gara-gara ini suka main game, nonton animasi dari kecil tuh kayak Naruto, terus One Piece kayak gitu. Jadi awal-awalnya tuh tertariknya dari situ. Terus iseng-iseng nyoba untuk ngisi sendiri, tapi masih malu-malu tuh waktu itu gitu. Tapi ya dengan hobi tadi tuh coba-coba deh gitu. Gitu, Kak. Oke, berarti Mas Afris waktu zaman itu sering latihan dengan karakter yang Mas Afris sukai tadi ya, seperti One Piece ataupun Naruto kayak gitu. Nah, iya, untuk betul. menyalurkannya gitu. Untuk menyalurkannya gimana tuh Kak maksudnya? Menyalurkan hobi Mas Hobinya? Afris itu ya. Apakah Mas Afris mengikuti kelas atau langsung daftar agensi atau gimana? Oh, kalau aku waktu itu tuh dulu punya Facebook, zaman-zaman Facebook dulu tuh suka lihat orang posting-posting kayak fan dubbing gitu. Jadi ada orang yang bikin sebuah video dengan suara mereka sendiri gitu, dan aku ngeliat kayak wah keren, bagus, pengen ikutan gitu. Tapi nggak ngerti gimana nih gitu. Akhirnya waktu itu komen-komen kayak, Kak boleh ikutan kah gitu, malu-malu kan, terus bilang katanya boleh tapi aku nggak bisa Kak. Untung orang-orangnya baik gitu kan. Oh nggak apa-apa, semuanya sini belajar kok gitu. Kalau mau itu sering-sering aja mampir-mampir, ngobrol-ngobrol gitu awalnya Kak. Dan alhamdulillah dibimbing juga sama senior gitu. Oke. Berarti ini Mas Hafiz itu
kenal pertama kali voice over justru udah mengerucut ke dubbing gitu ya Mas ya? Iya, dulu awalnya gitu. Oke oke. Nah, kalau gabung di Innovoice Over sendiri, Mas? Kalau di Innovoice Over itu dari 2019. Oh, Waktu itu tuh, 2019. waktu itu tuh coba sering juga ngikutin Om Bimo, eh, sambil belajar-belajar ngikutin perjalanan Om Bimo gimana, terus suka gitu kan belajar-belajar-belajar, terus ikut komunitas Indo Voice Over. Habis itu sering lihat postingannya juga dan waktu itu kalau nggak salah aku sempet nemu posteran open casting gitu untuk karakter game. Itu pertama kali. Walaupun masih nggak pede sih dengan alat seadanya, kemampuan juga masih belajar, tapi pengen gitu. Saking kepengennya ya nekat aja awalnya gitu Kak. Iya. Mm-mm. Oke, modal nekat ya berarti ya. Modal nekat aja. Modal nekat. Mm-mm. Terus pertama kali dapat project di Indovoice Over apa tuh, Mas? Masih inget nggak kira-kira? Ingat, YG Drasil nama gamenya. Aku ngisi beberapa karakter yang aku ingat cuman sedikit kayak White Magic, nama karakternya sama Arthur gitu Kak. Beberapa yang masih aku ingat. Menarik sih. Mas Hafiz kan berarti kan kalau suara karakter itu kan banyak gitu ya. Kayak misalkan ada project game gitu, nggak cuma ngisi satu suara doang. Nah, gimana tuh Mas cara ganti-ganti suaranya gitu kan? Oh, teman-teman nih pasti juga pada penasaran tuh. Gimana tuh? Kalau untuk ganti-ganti suara ya Kak, kalau aku sendiri caranya itu suka impersonate sih Kak. Impersonate itu maksudnya kayak hey, jangan lanjut, misalnya kayak gitu kan, lagi viral nih kan. Terus aku kayak, wah lucu, kok coba gitu, coba kayak, hey, jangan lanjut, kok nggak sama ya, gitu lagi, coba lagi, hey, jangan lanjut, sama nih, baru pas sudah sama, ya iseng-iseng posting gitu, gitu kan. Jadi sering-sering tiru-tiru aja gitu, semuanya kayak meniru persis gitu, impersonate gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih Mas, misal pas Mas Safris mendapatkan project game itu yang Brazil itu, kan Mas Safris mendapatkan tidak cuma satu karakter aja kan? Nah, satu karakter, misalnya karakter yang ini, karakternya seperti ini. Nah, Mas Safris pas pertama kali mendapatkan project itu, apakah masih ada kebingungan Mas? Misalnya, karakter ini harus marah. Aku gimana ya cara buat karakter marah supaya sesuai kayak gitu? Oh iya ada. Jadi waktu itu tuh kayak apa ya, karakternya kan banyak ya Kak. Terus akunya juga masih belajar tuh. Terus pergantian emosinya itu kan kayak secara instan gitu kan, kayak kaget juga gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ada guide-nya juga. Jadi kayak referensinya dari film ini, misalnya karakternya itu Magic yang putih yang baik, karakternya begini-begini, dari film kayak yang udah terkenal, kita lihat karakternya begini gitu. So alhamdulillah dapat guide dari situ, coba-coba ngerti lama-lama gitu. Walaupun lama juga sih gitu Kak. Oke. Wow. Seru nggak Mas? Kalau dari Mas Afri sendiri itu project yang paling menyenangkan berkesan itu apa sejauh ini? Project yang paling menyenangkan itu sebenarnya semuanya menyenangkan Kak. Tapi yang paling menyenangkan itu ketika kita tuh udah apa ya? Alhamdulillah bisa gitu. Kalau misalnya nih kadang-kadang kan kita tuh nggak yakin sama ini bisa nggak ya gitu. Tapi ketika udah selesai, alhamdulillah bisa fix kita. Itu sih yang paling bikin berkesan dan inget, wah ternyata bisa gitu. Oke. Berarti Mas Hafiz awalnya sempat ada ketakutan juga ya? Iya. Takut gagal atau takut kurang gitu mungkin ya? Orangnya kurang percaya diri gitu. Jadi Oke. Ada yang bertanya nih, Mas Safris. Oke, ini temannya Mas Safris apa ya? Mas Safris kangen banget gimana caranya seorang pandaber bisa mulai beralih jadi profesional. Khatam. Siapa nih?
nama nicknya. Jadi Kita kira pakai nick ya. temannya Mas Afri gitu. Ya mungkin. Mungkin kalau ini ya, kalau dari Vandaber bisa mulai beralih jadi profesional. Mungkin kalau pengalaman aku sering-sering aja ikut cari-cari info di Instagram, di Facebook, kayak ada komunitas gitu gabung aja. Terus kalau misalnya ada open casting ikut aja walaupun nggak pede atau gimana, ikutin aja sebanyak mungkin gitu. Dan sebanyak mungkin itu ya kalau rezeki ya insya Allah nanti bisa gitu. Jalannya ada kita kalau emang rezekinya gitu. Kalau aku. Kan Mas Hafiz kan untuk perjalanannya nih bisa dibilang lumayan sudah lama ya, dari tahun 2010 sampai sekarang udah tahun 2025, berarti kurang lebih ada 15 tahun gitu ya. Nah, dari awal mula Mas Hafiz mulai terjun di dunia dubbing ataupun voice over ini, pertama kali dapat project itu kapan tuh Mas? Dari pertama awal kali mula. itu kalau nggak salah 2015 Kak. Berarti setelah 5 tahun belajar dan mengulik itu baru dapat tuh Mas? Baru dapat, alhamdulillah. Itu tuh gara-gara ikut komunitas, ada postingan di grup itu kayak open casting online, tapi waktu itu habis online baru datang offline-nya gitu. Jadi aku benar-benar nekat gitu, nggak tahu, ilmunya masih kurang banyak sebenarnya. Jadi ikut, ada open casting ikut aja gitu, ada open casting ikut kita lakukan. Wow, mantap ya. Tadi kan Mas Hafiz juga sempat bilang nih kalau awalnya Mas Hafiz tuh juga deg-degan atau belum pernah punya pengalaman sama sekali. Nah, gimana cara merubah rasa kayak insecure ataupun deg-degan ketika kita ingin memulai ke dunia voiceover untuk menjadi voiceover profesional tuh gimana Mas? Langkah mungkin Mas Hafiz bisa memberi tipsnya. Oke. Kalau aku sendiri tuh memang orang introvert juga Kak. Jarang berkomunikasi juga sama orang kan. Dan jarang public speaking juga. Awalnya memang bener-bener ngomong aja itu males gitu. Dan denger suara sendiri pun ya, malas ngomong, denger suara sendiri pun kasihan orang gitu kan. Jadi awalnya tuh dari situ. Cuma jadi waktu ikut komunitas tuh seru gitu, main sama teman-teman. Wah, suaranya banyak yang unik-unik ya. Bagus-bagus gitu kan, senang aja. Terus ngobrol, akhir mulai ada teman, mulai ngobrol. Dan orangnya pun seru-seru gitu sama kita. Jadi kita tuh mulainya dari rasa sih Kak, menurut aku. Jadi kalau kita nyaman sama suatu hal, atau kita suka sama suatu hal, aku rasa insya Allah mudah-mudahan ada jalannya gitu. Jadi waktu itu tuh aku cuma modal itu aja. Akhirnya ada perubahan baru dalam diri yang introvert, tiba-tiba ngobrol pemalas. Tapi alhamdulillah pertama kali tuh ada yang bilang, bagus suaranya. Itu hal pertama yang bikin tuh, yang kita tuh jadi kayak, seriusan Kak, ini nggak bercanda kan, ini nggak julid kan atau gimana? Enggak, ini seriusan, bagus loh suaranya. Dari situ itu timbul rasa kayak pengen lagi, bukan pengen dipuji, manusiawi kan kayak, tapi pengen, wah ternyata aku bisa juga ya gitu, maksudnya dengan kekurangan aku gini dan mungkin caranya ya itu tadi, kita sukain dulu suatu hal itu, terus kita nyaman nih Kak, kalau menurut aku suka dan nyaman. Sangat inspiratif ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya yang punya keinginan sama nih seperti Mas Hafiz, pengen menjadi voice over profesional, dubber dan sebagainya, coba aja ikut casting-casting seperti yang sudah pernah Mas Hafiz lakukan. Karena kan rezeki memang tidak ada yang tahu ya Mas ya. Iya, betul. Gitu. Karena memang kalau dari kita baca komen-komenan netizen itu memang banyak yang masih belum percaya nih sama kemampuannya. Karena kan memang ada yang baru banget, mau pengalaman dan lain sebagainya. Terus juga takut usia juga ya. Ada yang banyak, kalau usia kayak gini boleh masih bisa apa nggak masih bisa atau enggak. Justru kalau usia tidak mempengaruhi ya Mas Hafiz ya. Iya, betul. Gitu teman-teman. Dari kata Halimah KGB, halo kakak. Hai. Halo. Ini buat teman-teman votizen semuanya yang ada di rumah, kalau misalkan ingin mengulik nih soal dubbing, soal voice karakter, itu boleh banget tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Karena kita hari ini live bareng Mas Hafiz, ini lumayan banyak ini ya pengalaman-pengalaman ngisi suara, mungkin baik
untuk game ataupun Yes. animasi-animasi. Dan ini tadi barusan sih Mas sebenarnya. Tadi kita sempat lihat di media sosialnya Mas Apris itu Yes. ada animasi kalau nggak salah dari Malaysia ya? Malaysia. Bener Mas? Oh iya, iya. Oh yang itu. Heeh. Menarik banget nih. Nah, ini kan Mas Apris gimana nih cara belajarnya untuk dapat logat Malaysia tuh gimana tuh? Pertama kali dapat project itu gimana tuh Mas? Apakah sebelumnya udah pernah mengisi dubbing dari bahasa lain juga atau bagaimana? Oh kalau yang itu tuh kebetulan aku punya pacar orang Malaysia. Jadi kebetulan kita tuh suka animasi juga, suka dubbing juga. Nah, akhirnya waktu itu tuh rencananya mau bikin sebuah project yang dimana aku sama sekali nggak bisa bahasa Malaysia. Tapi ya karena itu tadi suka dan pengen belajar hal-hal baru, jadinya coba gitu, gitu kan. Tertantang justru ya Mas ya? Iya, tapi di situ serunya. Jadi ketika kita belum tahu ini bahasa Malaysia itu kan kita sama sekali nggak ngerti. Tiba-tiba pas ngeliat, wah kok bagus. Pas kita coba agak cringe memang awalnya nggak apa-apa. Tapi diulang-ulang-ulang, belajar-belajar dapat. Jadi kita terbiasa juga kan alhamdulillahnya. Dan akhirnya jadi gitu. Gitu kan. Wow, menarik sekali ya kalau kita mendapatkan project di luar bahasa Indonesia yang memang sudah bahasa sehari-hari kita. Betul. Kayak gitu. Tapi sebenarnya waktu kita denger tadi tuh apa ya? Udah Malaysia banget gitu Iya, ya. bener. Udah Malaysia Alhamdulillah. banget nih, Mas. Dapet banget nih. Logatnya, aksennya tuh dapet banget kayak bukan kelihatan orang yang baru belajar gitu kan ya. Betul, betul. Ya mungkin di satu sisi karena kalau bahasa Malaysia kan hampir-hampir sama dengan bahasa Indonesia, ya mungkin di bagian akhirnya aja. Iya. Gila atau apa? Mau kemana? Bener. Kalau Keren. boleh tahu proses Mas Safris untuk mempelajari bahasa asing itu berapa lama Mas? Apakah ada kesulitan, kendala gitu? Oh iya, kesulitannya tuh yang pertama itu familiarnya itu Kak. Kayak asing gitu kan. Tapi kalau diulang-ulang kayak satu kata aja kayak misalnya, iya ke, dia betul. Macam mungkin awal-awal kayak kurang nih gitu. Tapi kalimatnya sama, cuman mungkin nadanya, aksennya itu yang jadi kesulitan kan. Tapi ya kebetulan diajarin caranya bukan gitu, caranya gini pelan-pelan. Iya ke, betul ke tuh, macam tuh. Jadi kalau lebih bagus menurut aku harus ada partner sih. Jadi lebih apa ya? Yang lebih jadi lebih terarah gitu. Jadi nggak asal-asalan juga gitu menurut aku. Alhamdulillah karena aku ada partner mungkin Kak, jadi agak cepet gitu. Berarti cara Mas Safris untuk mempelajari bahasa asing ya selain latihan ataupun mungkin lihat Upin Ipin gitu kan ya. Terus juga tanya sama orang yang memang sudah bisa bahasa Malaysia ya tadi ya Mas ya. Betul banget. Oke. Ada yang nanya nih Mas. Iya. Apa tuh? Dari siapa itu? Dari Kak Shanti Cili. Halo Kak Santi. Halo Kak Santi. Sharingnya. Mau tanya dong, selain game, project apa yang disukai yang dikerjakan Kak? Selain game. Okay. Selain game yang disukai, paling suka sih sebenarnya action. Kayak yang ada scene fightingnya, or scene reaksinya yang kayak gitu. Terus no, like bikin kita tuh kayak berada di dalam sebuah dimensi yang kita tuh kalau dalam mimpi tuh real gitu. Itu yang terus hal yang lucu-lucu juga suka gitu. Tapi karena apa ya? Akunya nggak lucu, jadi agak susah. Jadi jayus jadinya gitu. Oke. Wow. Tapi susah nggak sih Mas untuk kayak menjiwai, kan karena kalau dubbing ataupun voice acting karakter itu kan memang harus into the karakter banget gitu kan ya. Nah misal nih, apakah Mas Safris sudah mempunyai imajinasi tersendiri gitu kan melihat skrip terus Mas Safris memvisualisasikannya di kepala jadi sudah mendapat nih feel-nya, misalnya karakter marah harus kayak gini nih, feel-nya dapat kayak gitu nggak Mas? Iya, kalau itu aku
aku rasa sih kayaknya karena sering nonton anime Kak. Jadi kayak kalau kita mungkin terutama orang yang sering nonton anime atau yang suka nonton film gitu, dia tuh fokus ketika dia fokus nonton tuh kayak dia nggak ada di kamar, misalnya dia nonton di kamar gitu ya. Tapi dia tuh ada yang manggil pun kayak apaan tadi gitu. Kayak apa ya? Kayak dia tuh nggak sadar gitu. Karena kita terlalu mungkin fokus kali ya Kak kuncinya Kak. Fokus gitu, menurut aku. Jadi kalau aku tuh fokus kalau nonton. Jadi mungkin ketika baca skrip ngebayangin dulu, oh marahnya mungkin kayak gini ya. Oh marahnya kayak gini kah? Coba gitu Kak. Kalau aku. Jadi sebenarnya tuh udah otomatis, nggak sih? Iya. karena mungkin Mas Hafiz sudah sering lihat, jadi udah langsung kebayang, oh ini tuh kayak gini gitu. Oh ini tuh kayak gini, jadi outputnya tuh juga gampang. Betul. Tapi aku penasaran nih Mas Hafiz pernah nggak sih dapat project terus harus mau voice over ke nangis gitu, pernah nggak Mas? Oh nangis itu yang sebenarnya paling susah sih Kak. Bagi aku. Paling susah ya? Paling susah. Entah, paling dari semua itu paling susah nangis. Tapi waktu itu pernah dapat kalau yang nangisnya kayak action mungkin insya Allah masih bisa. Kalau yang natural tuh susah. Bagi aku. Karena kan kalau misalnya kebawa suasana nih ya mungkin ya sama karakternya atau tagnya jadi kayak nangis beneran gitu loh. Oke. Karena kalau ngisi suara kayak dubbing seperti animasi itu kan kayak kita beneran acting gitu ya Mas ya? Iya Kak. Tapi Mas Hafiz bisa acting juga atau nggak Mas? Acting, maksudnya acting gimana tuh Kak? Kayak acting on cam gitu. Siapa tahu dari Mas Hafiz suka acting juga, terus itu lebih memudahkan Mas Hafiz dalam voice acting, voice karakter gitu. Belum pernah coba sih. Maksudnya belum tahu juga. Biasa di balik layar kan. Jadi kalau itu paling kalau acting random mungkin iya Kak. Kayak misalnya lagi gabut gitu kan. Kayak yang bener masa sih? Tapi kayak gitu-gitu kayak apa ya? Kayak ngobrol sama diri sendiri tapi banyak karakter gitu. Tapi di kamar mandi kadang-kadang di kamar gitu aja. Wow. Seru sekali, kita jadi pengen mencoba kanal gitu. Betul. Karena menurutku juga tuh dubbing ataupun voice acting tuh yang paling menarik ya di antara mungkin voice over lainnya kayak iklan atau mungkin kompro ataupun yang lain, itu tuh paling menarik adalah voice acting karena kita bisa berubah-ubah karakter gitu. Yes, betul. Lebih explore gitu kan ya. Lebih explore, bener banget. Nah, kalau Mas Safri sendiri, kalau selain voice acting atau dubbing, ngisi suara lain juga nggak Mas? Misalkan iklan atau apa nih? Kompro gitu. Pernah nggak Mas? Di luar voice karakter, voice acting gitu? Kalau yang secara komersial tuh pernah satu kali. Company profile, tell me. Company profile. Nah, kan Mas Hafiz pernah mendapatkan company profile sama yang game. Menurut Mas Hafiz sendiri perbedaannya apa nih Mas? Dan setelah Mas Hafiz jalanin, Mas Hafiz lebih condong kemana nih? Untuk yang company profile, iklan ataupun malah tetap game nih, voice karakter? Kalau aku sih sebenarnya masih apa ya, suka aja. Yang penting suara aku tuh bisa didengar orang udah seneng aja gitu Kak. Maksudnya mau game, mau voice over, something like that. Aku rasa kalau ketika dapat apresiasi aja udah seneng gitu. So yang mana-mana aja yang penting diapresiasi sih gitu aja kalau aku. Betul. Berarti apapun itu proyeknya pasti Mas Hafiz akan terima dengan senang hati gitu ya? Iya. Yang penting diapresiasi, seneng itu aja. Kalau aku Kak. Nah, ada nggak sih Mas proyek yang Mas Hafiz impikan banget kayak aku tuh pengen deh ngisi suara di Disney mungkin atau di mana gitu? Ada nggak Mas proyek yang sangat Mas Hafiz inginkan? Pengen banget sih pas pengen go internasional pastinya kan. Maksudnya ngebuktiin juga bahwa kualitas
kita tuh maksudnya gak kalah sebenarnya, cuman mungkin karena kebiasaan aja. Jadi kayak orang yang terbiasa denger yang dunia itu kan biasanya kan kita masuk kayak film-film luar, jadi kuping kita tuh kayak udah terbiasa. Padahal ini juga bagus gitu kan. Cuman banyak yang merasa kayak kok agak aneh ya gitu. Mungkin karena kurang biasa aja gitu kan. Jadi pengen ngebuktiin aja gitu. Kalau misalnya sama aja, kita juga punya kualitas yang mungkin bisa bersaing lah gitu. Jadi mudah-mudahan aja ada momen itu biar semua dunia juga tahu bahwa kita tuh punya potensi untuk bersaing gitu sih Kak. Mudah-mudahan pengen banget ikut terlibat dalam itu gitu. Amin. Kita juga pasti senang ya kalau misalnya ada voiceover dari Indo Voiceover terutama ya yang bisa mendapatkan proyek dari luar negeri gitu kan. Itu kita juga sangat mengapresiasi, kita sangat senang. Sama seperti Kak Ken RFTZL. Nah, ini juga ada Ken. Halo Ken, apa kabar bro? Ini teman aku Kak. Gitu. Oh, teman Mas Afris. Oh ya. Oke. Nah, kalau Mas Afris itu asalnya dari mana? Aku aslinya dari Medan Kak, Sumatera Utara. Oh, Medan. Wow. Sekarang tinggal lagi di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Nah, Mas Afris kan tidak berada di Jogja nih. Nah, kalau misalnya nih Mas Afris itu mendapatkan project dari Indo Voiceover, itu Mas Afris apakah punya home studio sendiri atau gimana cara Mas Afris membangun home studio di Mas Afris supaya tetap kualitas audionya tetap bagus dan sebagainya? Kalau di rumah, aku tuh biasanya pakai awalnya tuh pakai HP aja. Waktu itu tuh ada beberapa project yang boleh untuk ikut pakai HP Kak. Jadi tuh, tapi dengan catatan kipas aku matiin, suara apa kayak aku tutupin pakai bantal kadang-kadang kayak gitu kan. Nah, terus kalau udah makin profesional makin ke arah yang makin ini, aku tuh beli mic yang standar gitu. Ya alhamdulillah boleh untuk noise-nya tuh penangkap noise-nya bagus. Jadi mungkin kalau menurut aku, kalau mau yang lebih ekspensif untuk benar-benar serius di dunia voice gitu, mungkin aku saranin untuk nabung gitu, nabung kayak sedikit-sedikit, mungkin dalam kurun waktu 3 bulan atau setahun gitu, insya Allah bisa dapat mic yang lumayan, ya insya Allah. Jadi kita juga buat penyemangat sih Kak, menurut aku gitu. Jadi itu awalnya gitu, awalnya benar-benar dari HP, terus pengen juga meningkat gitu kan, nabung, akhirnya beli mic gitu Kak. Berarti memang berproses ya. Proses, iya. Tapi so far ini menjadi talent remote gitu, yang jauh, ya bisa dibilang harus merekam sendiri, apa-apa sendiri, ngatur sendiri. Itu kesulitan nggak sih Mas? Kesulitan sih menurut aku pasti ya Kak, karena pertama kita pasti butuh waktu kayak menyesuaikan ya, kayak dari kliennya, dari agensinya, dari kitanya tuh gimana, hari ini bisa nggak, oh hari ini kayaknya lagi nggak ada mood nih, tapi harus kan gitu. Terus coba-coba, terus juga kadang-kadang suara mobil atau lagi ada keluarga datang gitu kan, kadang keluarga datang, aduh gimana nih gitu kan. Terus akhirnya nego lagi, gitu Kak, kayaknya hari ini nggak bisa gitu. Mungkin menyesuaikan kondisi lingkungan itu Kak yang agak sulit, dan moodnya itu gitu. Oke, tapi biasanya Mas Afris itu kalau misalnya take VO itu lebih prefer malam atau pagi atau seluangnya Mas Afris? Sebenarnya kalau secara sukanya sih malam, cuman kalau karena sepi gitu kan, mobil juga jarang lewat, jadi lebih fokus, lebih konsentrasi gitu ya Kak. Tapi kalau malam itu pasti kan kita butuh ruangan yang besar sehingga tidak mengganggu kayak tetangga or kita adik gitu kan. So sebisanya aja sih Kak, kalau pagi bisanya pagi ya pagi, disempet-sempetin sesuai ini aja keadaan rumah gitu, karena dari rumah kan rekamnya gitu. Ya kan? Oke, mantap sekali. Betul.
banyak ya yang baru berjoin ternyata berjoin yang baru join maksudnya kayak Kak Syarifah nih, ada Kak Nafial juga selamat bergabung Kakak di live The Voiceover. Mungkin teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, ingin mengulik-ngulik lebih dalam lagi soal dubbing ataupun voice acting karakter bisa langsung ditanyakan aja mumpung ada ahlinya juga. Betul. Nah sebenarnya aku dari tadi tuh udah penasaran banget ya. Tadi kita sempat dengar ada dikit-dikit gitu suara-suara karakternya Mas Hafriz. Nah, apakah boleh jika kita mendengarkan secara langsung live gitu? Iya ya. Dan pasti teman-teman semuanya juga penasaran nih Mas Hafriz nih. Betul. Kita coba tantang kali ya Mas Hafriz ya untuk boleh. nih. Gimana sih suara Mas Hafriz nih? Ya, betul. Oke, izin balik kamera dulu ya Mas. Iya Kak. Oke, sebentar kita atur dulu Mas posisinya. Oke. Apa kelihatan Mas? Iya, kelihatan. Oke. Jadi bisa langsung dicoba aja Mas, ditunjukkan kepada teman-teman semuanya. Ini langsung ya Kak? Oke, boleh. Kesetiaan di masa lalu terbuang sia-sia. Tapi saya masih percaya dengan pemimpin baru saya. Anda tidak pernah berbohong padaku. Rekan hebat dan sahabat dekat. Ini sering kita dengar nih. Rekan hebat dan sahabat iya sih. Rekan hebat dan sahabat dekat langsung menempel nih Mas Hafriz nih. Betul. Ini tuh kalau boleh tahu ini skrip di game atau di mana nih, Mas nih? Yang ini skrip di game. Apa? Oh. Di game ya? Ya, karakternya namanya Mason. Oke, wow, mantap Mas gitu katanya. Tapi tadi ada yang bertanya nih. Iya. Dari Damunaro. Kak, aku main game Lastword juga, langsung dengerin lagi waktu lihat profiling di Voiceover, keren banget. Wah, makasih Kak. Ada yang notice. Wow, jadi teman-teman yang mungkin kalian semuanya sedang memainkan Lastword gitu kan ya. Ini Mas Hafriz ini mengisi loh salah satu karakter yang ada di Lastword teman-teman semuanya. Seperti yang tadi bisa teman-teman dengarkan itu juga gitu salah satunya. Wow. Betul sekali. Gimana Mas kesan mendapatkan project game Lastword itu Mas? Pastinya alhamdulillah senang banget Kak. Dan gimana nggak nyangka gitu. Itu tuh apa ya, kayak challenge itu gede banget karena pertama first time juga untuk karakter yang macho gitu, yang prajurit gitu, dan itu tuh challenge-nya itu kita betul-betul apa ya, kayak kurang berat kadang-kadang itu tantangannya kan ya, kurang berat. Oke, I will try my best. Kurang kayak dry voice, kayak crunch-crunchnya tuh kurang. Try hard banget, dan alhamdulillah ketika berhasil, alhamdulillah diterima gitu, senang banget. Akhirnya puas gitu ya. Oke, tapi waktu misalnya ada revisi terus dibilang kurang-kurang kayak gitu, Mas Hafriz suka mempertanyakan nggak sih ini kurang dari segi apa gitu? Mungkin kan kadang kalau kita mau voice over kan kita ngerasa nih ya kayaknya udah cukup berat deh kayak gitu. Kalau ya itu dia, makanya aku maksudnya semaksimal yang aku bisa saat itu ini gitu, tapi ini sesuatu yang harus memang profesional kan, jadi kayak challenge juga, dan aku rasa itu yang paling sulit ketika kita udah nyampe maksimal kita, tapi di saat kondisi yang mengharuskan kita untuk di luar daripada itu, ketika berhasil itu yang jadi ini sih Kak, rasa yang benar-benar apa ya, lega dan senang gitu. Bisa juga gitu akhirnya. Tidak bisa ini ya dibikin kata-kata gitu ya, saking senangnya speechless gitu. Nah, speechless itu. Speechless, tapi keren banget loh Mas Hafriz loh. Karena kalau menurut aku untuk voice karakter, acting, dubbing itu untuk aku sendiri yang pernah mencoba juga itu lumayan sulit Mas kalau bagi aku gitu. Karena kan
untuk memahami karakter marahnya itu seperti ini gitu. Karena kita juga harus memahami brief dan memahami skripnya juga kayak gitu. Itu kadang masih nggak keangkat aja gitu. Kurang dapat ya. Kurang dapat gitu feelnya. Gitu. Tapi emang butuh latihan yang juga bertahun-tahun juga ya Mas ya. Iya, Kak. Kayaknya kita ingin apa tuh Kamal? Pengen apa tuh? Pengen lagi nggak sih? Pengen lagi nggak sih ini teman-teman? Pengen dengerin lagi nggak sih suaranya Mas Afris? Oke. Kita sebenarnya sudah menyiapkan ya satu lagi ya. Betul. Nah, kalau tadi kan berbahasa Indonesia nih Kamal. Nah, sekarang kita akan tantang Mas Afris untuk mempersiapkan berbahasa Inggris nih. Gitu. Dengan tentunya karakter suara yang berbeda. Oke, boleh dicoba, Kak? Boleh? Oh, oke. Doom legions madder than zombies. So science without ethics can be humanity downfall. This is insane. I love it. Wow. Keren banget. Langsung kerasa banget ya perbedaannya ya dari karakter yang pertama sama karakter kedua ini. Wow. Kalau karakter yang kedua ini kayak lebih ini ya, old man mungkin ya Mas Afris ya? Yes, betul Kak. Kakek-kakek. Oh, oke. Wow. Ini apa ini? Karakter apa ini? Karakter apa Mas Afris? Karakter game. Last War juga. Tetap di Last War ya? Tapi Last War. Karena kan Mas Afris mendapatkan nggak cuma satu karakter nih untuk project game Last War. Oh, gitu. Wow, keren banget. Kayaknya Kamal ini ya kagum sekali ya. Bener Kak. Jadi emang beberapa kali tuh kita live bersama talent yang spesialis karakter gitu, dan jujur aku amazed banget termasuk sama Mas Afris nih. Keren banget dan karena suaranya tuh bisa berubah-ubah gitu. Dari yang sebelumnya misalkan anak remaja, tiba-tiba jadi kakek-kakek, tiba-tiba jadi bapak-bapak gitu tuh. Wow. Iya, bener. Soalnya kadang kita juga suka bingung Mas kalau misalnya suruh misalnya take sampel gitu kan ya. Kita ada dua karakter yang pertama seperti ini, karakter yang kedua seperti ini nih. Kadang kita kayak masih kebawa ke karakter yang pertama gitu, tidak bisa lepas gitu. Sama aja perasaan gitu ya kalau kita coba ya. Tapi itu tadi mungkin emang perlu belajar terus. Betul. Ada komen nih dari Kak Ken berarti kita manggilnya ya. Pingin kalau bisa karakter bertarung. Karakter bertarung tuh gimana? Makan ju gitu. Iya, ada suaranya. Ada suara teman-teman ya gitu. Mantap. Action berarti ya kalau bertarung. Mantap. Sebenarnya tadi ada ini juga deh yang lain. Oh tidak, cuma udah berarti udah kita bacakan tadi. Oke. Gitu teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman semuanya nih setelah kita sharing-sharing bareng sama Mas Afris, terus mendengarkan langsung juga sama suara Mas Afris, suara karakter, voice actingnya memang tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Tapi itu juga melalui kerja keras. Betul. Kerja keras dan proses ya, karena juga banyak nih Mas dari teman-teman gitu yang ngechat, Kak, aku voice over pemula gitu. Gimana kalau misalkan pengen jadi talent, atau Kak gimana caranya dapat project gitu-gitu. Sering banget, banyak banget yang bertanya seperti itu. Dan untuk teman-teman juga mungkin untuk dapat project itu juga butuh proses juga ya Mas. Seperti Mas Afris tadi mungkin belajar pertama kali di tahun 2010 gitu, baru dapat projectnya di tahun 2015, itu kan berarti emang harus ada proses yang perlu dijalani gitu ya Mas. Betul. Nah, mungkin sebagai penutup nih, Kak Giti, kita akan meminta apa? Minta apa nih? Kita pengen banget nih, Mas, dapat tips dari Mas Afris, mungkin teman-teman juga. Apakah ada tips khusus atau trik gitu, atau pesan-pesan dari Mas Afris untuk kita-kita semua yang mungkin baru aja belajar untuk menjadi seorang dubber atau pengisi suara karakter khususnya? Kita ingin meminta wejangan dari Mas Afris. Wejangan ya tuh kesehatannya Kak Amal. Pesan-pesan.
Kalau menurut aku sering-sering latihan sama jangan malu untuk bertanya sama apa kalau bisa ikut kelas biar lebih matang juga, terarah juga. Terus kitanya juga tetap attitude-nya dijaga, itu yang paling penting nomor satu. Terus pergaulan juga sama teman-teman banyak-banyakin aja, nanti kita akan dapat insight juga. Maksudnya kita walaupun kita jangan malu, intinya jangan malu, nekat aja. Kalau menurut aku nekat maksudnya dalam hal yang baik ya. Kita tuh tanya-tanya, kak aku nggak bisa, nggak apa-apa, ngomong boleh tolong ajarin nggak kak, or kak gimana kak cara ikut kelasnya, tanya-tanya aja, yang penting kita jangan diem gitu kuncinya kalau menurut aku. Itu aja. Sungguh sangat membantu tips and trick dari Mas Hafiz ini. Jangan malu bertanya gitu ya. Iya, dan kalaupun namanya proses manusia itu kan beda-beda ya Mas, ada yang langsung cepet gitu kan ya dilancarkannya, ada yang mungkin butuh waktu 2 tahun 3 tahun gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kerasa proses kalian lebih lama nih dibandingkan yang lain, itu jangan menyerah. Betul. Betul banget. Kuncinya konsisten. Betul. Gitu. Oke, wah kita sepertinya sudah mendekati mendekati masa berakhir sore hari ini. So sad. Iya, padahal kita pengen lebih ngulik-ngulik lagi ya bersama Mas Hafiz, tapi tidak apa-apa. Oke Mas Hafiz, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita, sharing-sharing sama Foodizer. Terima kasih banyak Mas Hafiz, semoga nanti kita bisa lebih banyak lagi proyekannya. Amin. Bye-bye kak. Bye-bye semuanya. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, jangan keluar dulu nih karena kita ada info penting. Wow, apa itu info dan menarik gitu. Yang pada ditunggu-tunggu nih sebenarnya Kak Amal. Aduh, banyak banget yang nungguin info dari aku. Iya, tapi juga dari aku. Rebutan kita, ayo bagi info apa kita. Betul. Banyak banget nggak sih yang nanya sama kita Kak Amal? Yes. Tentang workshop. Apakah kita akan spill sekarang? Spill tipis-tipis dulu kali ya. Tipis dulu kali ya, boleh banget teman-teman. Seperti yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelumnya ya, banyak juga teman-teman yang sering menanyakan, Kak, kapan workshop lagi? Jangan ngegas dong, jangan ngegas. Teman-teman santai kalau banyak sekali yang bertanya seperti itu. Dan teman-teman, kabar baiknya, insya Allah nanti di bulan depan kita akan mengadakan workshop lagi. Tentunya workshop ini offline ya. Jadi buat teman-teman baik yang dari Jogja ataupun yang dari luar Jogja dan ingin menyempatkan hadir untuk ikut workshop di Indo Voiceover, itu boleh banget. Nah, untuk info-infonya, kapannya dan seperti apanya, nanti teman-teman boleh banget pantengin terus Instagramnya Indo Voiceover maupun Indo Voiceover Academy. Betul sekali teman-teman. Yang pasti lokasinya di Yogyakarta ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kalian ingin mendaftar, kalian misalnya dari luar Jogja pengen banget nih, pastikan bisa untuk hadir di Jogja, seperti itu. Semoga nanti kedepannya kita bisa menyelenggarakan di kota-kota lain. Amin, semoga ya. Gitu. Oke teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, apa tuh? Tambah lagi. Aku mau kasih info lagi. Boleh. Kasih yang banyak, Amal. Kasih yang banyak gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin belajar seputar voice acting, voice karakter, dubbing, itu bisa banget nanti teman-teman belajarnya di Indo Voiceover Academy. Tadi kan Mas Safi sempat bilang ya, kalau misalkan pengen lebih jago gitu di dubbing ataupun voiceover, itu teman-teman bisa ikut kelas. Nah, di Indo Voiceover Academy juga ada kelasnya. Nah, caranya seperti apa dan bagaimana? Teman-teman bisa banget langsung cek aja websitenya Indo Voiceover Academy gitu. Nanti teman-teman langsung daftarin diri aja, ikut kelasnya gitu. Nah, untuk kelasnya itu kita punya macam-macam, kita punya banyak. Yang baru mau belajar gitu tentang voiceover gitu ya secara umum, itu bisa banget. Kita ada kelas basic voice, kemudian ada kelas dubbing, kelas voice acting, kemudian ada juga kelas podcast, ada kelas editing, ada kelas recording, itu semuanya ada teman-teman. Super duper lengkap dan setiap teman-teman beli paket kelasnya itu udah bisa akses semua.
gitu. Jadi totalnya ada 12 kelas ya. Itu nanti bisa diakses semua. Untuk harganya berapa, Kak? Untuk harganya mulai dari 99.000. Apa? Hah? Harus itu. Kaget. Habis belajar voice acting kan sama Sapris, langsung dipraktekin. Iya. Tuh. Wow. Wow. Jadi kita sangat membuka kesempatan nih untuk kalian yang pengen belajar. Dan ini juga kita akan menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya sama netizen. Bagaimana cara mendaftar sebagai talent di Indo Voiceover. Oke? Oke. Jadi kita akan terus menginfokan ini ya teman-teman semuanya. Gitu. Sebelum ditanya pun kita akan jawab. Betul gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang merasa punya potensi nih di dunia voiceover bisa langsung mendaftarkan aja, bisa melalui web indovoiceover.com. Betul. Nanti kalian akan masuk ke halaman Indo Voiceover dan di situ ada bagian sign up. Kalian tinggal klik aja, isi data diri kalian, kirim sampel suara kalian gitu. Boleh kalian mau kirim lebih dari satu pun nggak apa-apa. Ya. Dan masalah skrip itu sudah kita sediakan teman-teman semuanya. Yap, bener banget. Nanti teman-teman untuk alurnya seperti apa bisa langsung cek aja di highlight-nya Indo Voiceover. Di Instagramnya Indo Voiceover itu bagian di registrasi talent. Jangan gugup dong. Gimana ya? Oke, nah semoga penjelasan aku dan Kak Amal sudah mudah dipahami ya oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang mau daftar sebagai talent bisa langsung aja di indovoiceover.com ataupun kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang voiceover bisa di Indo Voiceover Academy. Betul. Oke, teman-teman semuanya, cukup seru ya hari ini walaupun tadi sempat keputus juga live kita. Tidak apa-apa dan kami juga mau meminta maaf kembali lagi nih teman-teman, tadi sempat keputus karena ada masalah teknis ya di luar puasa kita nih. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tonton terus live-nya Indo Voiceover, follow Instagramnya Indo Voiceover baik maupun Indo Voiceover Academy karena semua informasi-informasi akan kita share di situ. Jadi nanti kalian akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang workshop, bisa banget. Dan kita live di setiap hari Kamis, di setiap minggu, dan di setiap bulannya. Betul. Dan beda-beda topiknya. Betul. Jadi kalau kalian pengen tahu topik satu ke topik yang lain, pantau terus aja. Gabung terus aja gitu, jika kalian punya waktu luang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton live-nya Indo Voiceover. Aku dan Kak Amal pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di live berikutnya. Ya. Bye teman-teman.